Halo semua, tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan Februari di tahun 2021 ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita 1 minggu ke depan, biarlah kita memulainya dengan chapel kita terlebih dahulu ya. Nah, pada pertemuan kali ini, chapel siswa 1 Februari 2021, untuk 1 minggu ke depan tema kita adalah Pikulah Salibmu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam chapel kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu Tuhan, karena kami bisa bangun pada pagi hari ini, kami bisa bersama-sama berkumpul untuk chapel Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati dan menyertai setiap kami, supaya selama kami mengikuti chapel ini Tuhan, kami benar-benar bisa fokus, dan biarlah Tuhan untuk 1 minggu ke depan, apapun yang kami lakukan tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan nama kami berdoa, haleluya, amin. Nah, setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kau tetap yang suci.
Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan, kami telah menyanyikan sebuah pujian. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyiapkan hati kami, supaya setiap firman yang kami dengarkan, Tuhan, tidak lalu begitu saja, tapi dapat kami jalankan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Kau yang membuat kami fokus mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, untuk 1 minggu ke depan, topik yang akan dibawakan pada devosi kita adalah tentang pikulah salib-Mu. Karena 1 minggu ini kita akan belajar bahwa ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengikuti Yesus. Tapi Tuhan berkata bahwa kalau kita mengikuti Dia, maka upah yang Dia berikan itu adalah upah yang abadi. Tapi sebelum kita belajar lebih lagi, apa yang harus kita bayar untuk mengikuti Yesus, ada baiknya kita mempelajari dulu siapa sih Yesus itu. Karena tidak mungkin kita mengikuti orang yang kita tidak tahu dia itu siapa. Nah, pembacaan firman pada chapel hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang menyatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Nah, ketika Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah dia menurut orang banyak? Sebenarnya maksud Yesus itu bukan bertanya tentang siapa namanya, tetapi Yesus ingin mengetahui siapakah dia menurut mereka. Siapakah dia yang mereka percayai. Dan dia juga ingin menguji iman para muridnya. Apakah selama ini muridnya mengikuti dia hanya karena mau ikut-ikutan saja atau karena mereka benar-benar percaya. Ingatlah, Yesus melakukan mukjizat dan mengajar itu dengan otoritas, bukan dengan sembarangan. Yesus bukanlah tukang kayu biasa dari Nazaret. Orang-orang tahu bahwa Yesus itu memang istimewa, tapi jawaban orang-orang ternyata salah. Seperti yang tadi kita baca ya, ada orang yang bilang bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang dia adalah nabi-nabi yang dibangkitkan. Ada yang bilang bahwa dia adalah Elia. Jadi ternyata orang-orang yang selama ini mengikuti Yesus, mereka itu tidak benar-benar mengenal dia. Mereka hanya sekedar tahu, oh saya tahu ada yang namanya Yesus. Dia bisa menyembuhkan orang tuh, dia bisa buat mukjizat. Tapi mereka nggak tahu siapa itu Yesus sebenarnya. Mereka cuma sekedar tahu nama, mereka pernah melihat muka, tapi mereka tidak benar-benar mengenal. Bu, apa bedanya tahu dan mengenal? Nah, saya akan berikan sebuah perumpamaan ya. Di antara kita, siapa yang tidak tahu Presiden Indonesia? Nggak ada ya, semua orang tahu Presiden kita adalah Pak Joko Widodo. Tapi di antara kita semua, apakah ada yang benar-benar mengenal Pak Jokowi? Makanan kesukaannya apa? Orangnya lahir di mana? Bangunnya jam berapa? Sifatnya bagaimana? Dan yang lain sebagainya. Kita tahu Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia, tapi yang benar-benar mengenal beliau mungkin hanyalah orang-orang terdekatnya, keluarganya, teman-temannya, kerabatnya. Bahkan kerabat pun yang bersama-sama dengan beliau belum tentu bisa tahu sedalam-dalamnya kehidupan beliau. Nah, kurang lebih sama seperti ini ya. Orang banyak tahu siapa itu Yesus, tapi ternyata mereka tidak mengenal Yesus. Mereka hanya tahu permukaannya saja. Mereka datang karena Yesus bisa membuat mukjizat. Mereka datang karena Yesus bisa memberikan mereka keuntungan. Yang sakit bisa disembuhkan. Tapi mereka tidak benar-benar mengenal Yesus.
bisa dikatakan bahwa kalau suatu saat nanti Yesus tidak melakukan mukjizat, mereka akan meninggalkannya. Dan itu pun benar-benar terjadi ya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, orang-orang banyak yang awalnya mengikuti dia, ternyata justru berbalik, menghina dia. Orang yang awal-awalnya mengeluh-elukan ya, tapi ternyata ketika Yesus disalib justru mereka yang bilang bahwa kalau kamu benar-benar anak Allah, selamatkanlah diri kamu sendiri. Jadi ternyata pertanyaan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar pertanyaan, menurut kamu siapakah saya? Tidak. Tapi Tuhan benar-benar mau menguji. Tuhan benar-benar mau tahu, siapakah orang yang benar-benar mengenalnya? Dan siapakah orang-orang yang akan sampai akhir percaya dan mengikutinya? Ketika Yesus menanyakan kepada muridnya, ternyata Petrus memberikan jawaban yang benar ya. Kalau kita baca tadi, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus. Yang artinya adalah orang yang diurapi. Kristus artinya adalah yang diurapi. Nah, kembali pada masa ketika Allah memberikan Israel raja-raja yang pertama, Allah itu selalu mengirimkan seorang nabi untuk mengurapi mereka dengan menuangkan minyak di atas kepala mereka seperti yang ada di gambar. Itulah cara kepada Allah menunjukkan bahwa orang itulah orang yang dia pilih untuk menjadi raja. Jadi ketika Petrus menyebutkan bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah yang diurapi, ia menyatakan bahwa Yesus itu adalah raja pilihan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Nah, yang kita baca tadi adalah dari Lukas ya. Ternyata kalau kita baca Matius juga menuliskan kisah yang sama. Ia juga menyatakan bahwa Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus. Dan di sana dikatakan bahwa Yesus itu memuji Petrus dan menyatakan kepadanya bahwa Allah Bapa telah memberikan jawaban yang benar kepadanya. Dan bahwa jika Allah tidak menunjukkan kepadanya, maka Petrus tidak akan tahu siapa Yesus sesungguhnya. Jadi Petrus bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah yang diurapi, bukan karena pengetahuan Petrus sendiri, tapi karena Allah yang menunjukkan. Allah yang menyatakan di dalam hati Petrus bahwa Yesus itu adalah yang dia pilih dan yang dia urapi. Nah, Bu, apa hubungannya dengan kita bilang pikulah salibmu dengan kita ngomongin tentang Yesus adalah orang yang diurapi? Allah menyatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah yang dia urapi, Yesus adalah yang dia pilih untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kamu dan saya. Oleh sebab itu, ya, siapakah Yesus menurut kamu dan saya? Apakah kita punya pemikiran sama seperti orang banyak bahwa Yesus adalah sekedar nabi, sekedar orang yang ada di Alkitab, saya tahu Yesus itu Kristus, Yesus itu Mesias, tapi itu cuma ada di mulut kita, dan kita nggak benar-benar melakukan apa yang Tuhan minta. Maka kita hanya berbicara bahwa saya mengenal, tapi sebenarnya dalam hati kita cuma tahu. Dan kita tidak akan pernah bisa memikul salib itu kalau kita tidak pernah benar-benar tahu siapakah Yesus itu. Dalam pertanyaan refleksi, ya, diberikan pertanyaan yang pertama adalah menurut orang banyak siapakah Yesus? Dan mengapa mereka berpikir demikian? Menurut orang banyak, Yesus itu siapa? Kenapa mereka berpikir demikian? Lalu, mengapa Petrus memiliki jawaban yang berbeda dengan orang banyak mengenai siapakah Yesus? Kenapa orang banyak bilang Yesus adalah nabi? Yesus adalah Yohanes Pembaptis.
Tapi Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, dia adalah orang yang diurapi. Kenapa Petrus punya jawaban yang berbeda? Menurut kalian, kira-kira siapakah yang lebih mengenal Yesus? Siapakah yang rela memberikan kehidupannya dengan memikul salib di dunia ini sehingga upahnya nanti akan abadi di surga? Apakah orang banyak? Apakah Petrus? Lalu, menurut kalian secara pribadi, siapa sih Yesus? Kalian mau nggak sih memikul salib untuk Yesus? Kita mau nggak sih membayar harga untuk mengikuti Yesus? Membayar harga di sini maksudnya bukan kita memberi uang ya, tapi membayar harga di sini artinya adalah kita tidak ikut dengan hal-hal yang menyenangkan dunia, tapi kita mengikuti hal-hal yang menyenangkan Allah. Kita berbalik dari dosa-dosa kita di dunia, dan kita menyerahkan kehidupan kita mengikuti Allah. Ingat Tuhan Yesus pernah berkata bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya di situ apa sih? Bahwa kalau kita mau mengikuti Yesus, maka kita tidak punya tempat untuk meletakkan kepala kita. Kita tidak punya kebahagiaan, keindahan yang ditawarkan sama dunia. Kita harus menolak itu semua, dan kita benar-benar harus melepaskan itu dan mengikuti Yesus. Kalau kita seperti orang banyak tadi, kita bilang bahwa oh Yesus adalah orang yang bisa membuat mukjizat. Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Dan kita nggak kenal benar-benar bahwa Yesus adalah Kristus. Kayaknya tidak mungkin ya kita mau mengikuti Yesus ya. Kayaknya kita akan sama seperti orang banyak. Kita ikut Yesus nih. Tapi ketika Tuhan Yesus disalib, ya kita tinggalkan dia. Bu, apakah bisa kita benar-benar ikut Yesus? Kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri, itu tidak akan pernah bisa. Ingatlah, Petrus tahu bahwa Yesus adalah Kristus, itu hanya karena Allah yang memberitahukan di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Kristus. Maka sama seperti kita tidak akan pernah bisa mengenal Yesus kalau kita tidak pernah minta Allah untuk memberikan pengetahuan itu dalam hati kita. Kita tidak akan pernah bisa bertahan mengikuti Yesus selamanya kalau kita tidak benar-benar minta kekuatan dari Allah. Jadi hari ini ketika kita belajar, siapa sih sebenarnya Yesus itu? Kita juga belajar untuk 1 minggu ke depan, bahwa kalau kita kenal dengan baik siapakah Yesus, maka kita akan bisa mengikuti dia, kita akan bisa memikul salib itu dengan baik, sampai akhir hidup kita, sampai akhir pertandingan kita di dunia ini, dan nanti ketika kita ke surga, Allah pun tahu siapa kita. Bagaimana cara kita bisa mengenal siapakah Yesus itu? Kita tidak akan pernah bisa mengenal siapa Yesus itu kalau kita tidak, satu, meminta Tuhan untuk membukakan hati kita. Dan yang kedua, kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak pernah renungan secara pribadi, kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak pernah akan bisa mengenal Yesus. Kita hanya akan tahu, oh Yesus, saya tahu Yesus. Tapi dalam hati kamu yang terdalam, kamu hanya sekedar tahu, tapi tidak akan pernah mengenal. Dan kita tidak akan pernah bisa mengikuti Yesus, memikul salib, sekali lagi, kalau kita tidak kenal siapa Yesus. Jadi sebelum saya akhiri sedikit perenungan hari ini,
Mari kita sama-sama lihat lagi ke dalam hati kita. Selama ini, saya tahu atau saya kenal Yesus. Selama ini, apa benar saya sudah berusaha, saya sudah belajar untuk mengikut Yesus, membayar harga dengan memikul salib, atau saya cuma menunjukkan di depan orang saja bahwa saya mengikut Yesus. Sebenarnya dalam hati saya, oh ya saya ngikut hati saya. Saya ngikutnya PUBG, saya ngikutnya Mobile Legend, saya ngikutnya goyang TikTok. Ngapain itu saya ngikut Yesus? Nggak seru, baca Alkitab bikin ngantuk. Mendingan saya goyang-goyang di TikTok. Mendingan saya main PUBG seharian. Saya tidak akan bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu cuma diri kalian sendiri. Jadi biarlah jawaban kamu menentukan. Kamu tahu atau kamu kenal Yesus dan menentukan maukah kamu memikul salib hingga akhir kehidupan kamu nanti. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk sedikit perenungan pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengajari kami bagaimana supaya kami tahu di dalam hati kami kalau selama ini kami benar-benar mengenal Yesus dan kami benar-benar mau membayar harga untuk mengikuti Yesus Tuhan. Tuhan, jikalau ternyata selama ini kami hanya sekedar tahu, biarlah Engkau sendiri yang menguatkan kami, Engkau sendiri yang membukakan hati kami, supaya Tuhan mulai dari saat ini kami bisa belajar untuk lebih mengenal Yesus. Dan Tuhan, jikalau ternyata selama ini Engkau telah memberikan anugerah-Mu kepada kami untuk kami bisa mengenal Yesus, Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami supaya kami tetap bisa terus berjalan mengikuti Yesus, memikul salib hingga pada akhir hayat kami. Karena tanpa-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa memikul salib itu Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati di tengah pandemi ini Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai setiap warga negara Indonesia, Tuhan. Engkau yang berikan kesehatan bagi setiap mereka yang sakit. Engkau juga kiranya Tuhan yang menyertai pembagian vaksin, Tuhan, supaya pandemi ini bisa segera berakhir, Tuhan. Engkau yang memberkati juga setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Biarlah mereka yang sampai sekarang masih harus belajar dari rumah, bisa tetap memiliki semangat belajar, tetap bisa fokus, Tuhan. Biarlah di antara mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika di antara mereka sudah ada yang mulai malas-malasan, Engkau sendiri yang sekali lagi menyegarkan dan menguatkan mereka, Tuhan. Memberikan tanggung jawab di dalam hati mereka, Tuhan, supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap siswa yang sakit, biarlah Engkau sendiri yang menyertai, Engkau sendiri yang menyembuhkan, biarlah bulir-bulir darah-Mu Tuhan yang membasuh setiap penyakit mereka supaya mereka bisa sembuh Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap guru, staf, karyawan Tuhan yang masih terus bekerja, biarlah Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kebijaksanaan Tuhan dalam setiap pembelajaran. Kami juga mau berdoa untuk ibu-ibu guru yang sedang hamil, Engkau sendiri yang tetap menyertai mereka, juga untuk ibu-ibu guru yang baru saja melahirkan Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan pemulihan, Engkau yang menyertai setiap mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua Tuhan yang masih harus bekerja, biarlah tetap Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang menyertai dalam setiap pekerjaannya Tuhan, baik yang bekerja dari rumah maupun yang harus pergi ke tempat bekerjanya Tuhan, Engkau yang melingkupi, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan berkat-Mu, rezeki-Mu kepada setiap orang tua Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk proses pembelajaran 1 minggu ke depan, biarlah tetap Engkau sendiri yang menyertai,
supaya pembelajaran meskipun berjalan secara online tapi bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Tuhan, inilah setiap doa kami serahkan ke dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke semua, itu saja chapel kita hari ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatan chapel, ya, dan pastikan kalian mengikuti pembelajaran hari ini maupun 1 minggu ke depan dengan baik. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol dengan baik, tetap fokus belajar. Tuhan menyertai kita. Dadah.